kita siapkan diri untuk menyimak pembahasan kitab Ta'lim ini. Ya, kalau di Sukabumi ini cuaca lagi hujan deras di tempat Sarah. Mudah-mudahan di tempat teman-teman semua cerah ya. Kita sambil tunggu Ibu Meti karena anaknya sedang rewel sebentar. Ya, mungkin bisa teman-teman semua sambil diingatkan sama teman-teman segrupnya karena kajian akan kita mulai sebentar lagi. Ya, mungkin yang lain nanti mic-nya bisa dikondisikan ya ketika kajiannya sudah dimulai. Ada 48 orang yang insya Allah hadir dan insya Allah akan menyusul lebih banyak lagi. Ini Sarah ingatkan juga di grup ya. Kak Sarah, alhamdulillah anak saya sudah agak kooperatif. Kita mulai aja. Suaranya kecil ya, Bu? Oh, kecil ya, sebentar. Sudah oke? Belum? Coba, oke, sudah. Halo? Sudah lumayan ya? Ya, sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nanti ada background lagu-lagu anak dimaklumi ya. Ini sambil saya berusaha menenangkan twin saya. Kebetulan baru banget bangun tidur, jadi masih belum terlalu sadar. Karena tadi tidur siangnya kesorean ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ya kajian kita di kitab Ta'lim Muta'alim, dan ini adalah bagian terakhir. Insya Allah pekan depan kita akan mulai masuk ke kitab At-Tibyan. Saya lihat sepertinya kitab At-Tibyan juga mungkin sekitar 2 pertemuan juga ya. Jadi kita ada 4 pertemuan kitab adab, baru nanti kita bergerak ke kitab-kitab yang membahas permasalahan tauhid. Nanti insya Allah akan saya carikan referensi dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Di beberapa grup WA banyak sekali yang bertanya tentang misalnya terjadi penyimpangan dan sebagainya begitu ya di dalam pembahasan syariah Islam. Nanti kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan ikhtilaf gitu ya, perbedaan di kalangan umat, dan apa yang dimaksud dengan inhiraf gitu ya, penyimpangan. Itu semua nanti ada standarnya. Ada standarnya, oleh karena itu karena ada standarnya maka nanti insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengetahui ya kira-kira pendapat ulama ini itu sudah sesuai tidak dengan, misalnya kalau dalam masalah tauhid ya, misalnya pun ada perbedaan, itu letaknya bukan pada perbedaan yang fundamental gitu ya, tapi pada akidah-akidah yang usul itu tidak ada perbedaan dan memang tidak boleh ada perbedaan. Tetapi pada permasalahan akidah yang furu biasanya
perbedaannya justru hanya ada pada penggunaan dalil. Nina, sebagian ulama mengambil kaidah bahwa hanya boleh mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis mutawatir gitu ya. Nah, sebagian yang lain itu mengambilnya dari hadis ahad, sehingga otomatis pembahasannya menjadi berbeda. Mbak Santi minta tolong Sarah dijadiin co-host juga kalau bisa, biar kalau ada yang masuk nanti biar Sarah yang mengadmit ya. Dan minta tolong yang lain di mute dulu ya, biar saya bisa menyampaikan sampai selesai, baru nanti setelah itu kita adakan sesi tanya jawab, karena memang pertemuan kita hanya 1,5 jam, jadi sangat mepet waktunya. Berharap bisa maksimal ya. Itu ya. Sarah sudah jadi co-host belum ya? Ya, Bu, biar saya nggak Iya ya. Tidak sambil mengadmit, atau kalau misalnya Mbak Santi bisa sambil mengadmit juga nggak apa-apa, ini pasti masih banyak yang baru masuk. Kita kemarin sampai poin berapa ya? Seingat saya sih kita sampai poin 6 itu ya, langkah awal, ukuran, dan tata cara belajar. Jadi sekarang kita masuk ke pasal ke-7 ya, kalau tidak Sarah. Mbak Sarahnya kepental tuh, baru masuk lagi, tentang langkah awal, ukuran, dan tata cara belajar. Minta tolong di mute dulu ya Mbak Santi, teman-teman yang lain, biar tidak termasuk suaranya ke Zoom kita. Baik, kita mulai ya. Langkah awal, ukuran, dan tata cara belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in." Oh, ini udah deh yang pasal 6 ya. Maaf, kita masuk pasal 7 ya, tentang bertawakal. Karena kemarin yang bahas tentang dimulai pelajaran di hari Rabu itu sudah kita bahas. Baik, sekarang kita masuk ke materi tawakal, pasal 7 ya. Nah, kalau kita paham makna tawakal, jadi tawakal itu dari kata wakala, iwakilu, tawakulan. Jadi tawakal itu artinya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wakil terhadap urusan kita. Nah, yang dimaksud menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil itu berarti kita berserah diri kepada Allah tentang semua urusan kita, karena kita telah mewakili urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di dalam tawakal itu ada dua keadaan ya, atau dua syarat seseorang bisa dipandang sebagai sedang bertawakal kepada Allah. Yang pertama, secara i'tiqad atau secara amal hati, orang yang bertawakal itu sangat yakin, sangat percaya, sangat siqoh, sangat berhusnuzon dengan semua ketetapan Allah pada dirinya, baik itu dia sukai maupun dia tidak sukai. Nah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa tadi apa? Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum." Ada kalanya kalian mencintai sesuatu tetapi itu buruk buat kalian, atau kalian membenci sesuatu tetapi itu baik bagi kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Jadi karena manusia punya kemampuan yang amat sangat terbatas, hanya memiliki kemampuan sebatas yang Allah berikan kepada kita, dan Allah lah yang maha tahu masa lalu, masa depan, keadaan samping, kiri, kanan kita, atas, bawah kita, seluruh kondisi-kondisi yang yang melingkupi diri kita, baik itu yang zohir yang Allah tampakkan maupun yang gaib gitu ya, yang Allah belum tampakkan atau Allah sengaja tidak tampakkan. Maka tawakal ini bukan pilihan, tetapi adalah kewajiban. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa amalan hati seorang hamba itu harus benar-benar menyerahkan segala ketetapan dari setiap urusannya, baik perkara-perkara itu adalah wilayah ikhtiar
maupun perkara-perkara itu adalah wilayah takdir, ya, wilayah ketetapan Allah, itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita belajar akidah ya, kalau kita belajar tauhid gitu ya, kita akan paham dari sifat-sifat Allah itu, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha berkehendak, Allah itu Maha berkuasa, Allah itu Maha memutuskan. Nah, ini membuktikan bahwa manusia itu hatta pada perkara-perkara ikhtiari pun tidak pernah dapat memastikan bahwa ikhtiar dia itu sudah sesuai dengan kaidah kausalitas atau belum. Maka sifat terbaik seorang hamba dari sisi i'tiqad di dalam hati dia adalah dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Nah, tetapi sifat menyerahkan semua urusan kepada Allah ini bukan berarti lalu dia tidak menempuh jalan-jalan sunatullah, tidak menempuh jalan-jalan ikhtiari untuk menghadapi kehidupannya, bukan begitu. Jadi ini bukan sifat pasif. Maka syarat kedua dari orang yang bertawakal adalah dia tetap memaksimalkan wilayah ikhtiari dia dan hanya mengevaluasi dirinya di wilayah ikhtiar itu. Gitu ya, di wilayah ikhtiar itu. Sehingga orang yang bertawakal itu dia adalah kombinasi maksimal, ya, kombinasi paling ekstrim dari upaya yang tidak pernah menyerah dan dari keyakinan yang tidak pernah terhancurkan, dari keyakinan yang tidak pernah terpatahkan begitu. Kenapa bisa begitu? Misalnya seseorang punya cita-cita sangat tinggi, misalnya saya mau jadi polimet, misalnya saya mau jadi ahli di berbagai bidang ilmu. Gitu ya. Padahal tentu saja menjadi ahli di berbagai bidang ilmu itu sesuatu yang sangat sulit di era saat ini, di mana ilmu sudah diarahkan, dikodifikasi di bidang-bidang tertentu, didalami di bidang-bidang tertentu. Semakin tinggi capaian ilmu biasanya semakin spesifik dan semakin kecil lingkupannya. Tapi karena dia begitu mencintai ilmu dan karena dia mengetahui bahwa ilmu itu dapat mengantarkan dia ke jalan surganya Allah, maka dia misalnya begitu gitu ya. Maka secara i'tiqad di dalam hatinya dia menyerahkan semua urusannya dia itu kepada Allah. Artinya ketika di dalam proses itu kadang dia jatuh bangun, kadang misalnya kehabisan waktu untuk bisa belajar ilmu, kadang dia misalnya kesulitan untuk bisa menghafal 1-2 pelajaran atau ilmu dalam waktu yang ditentukan dan seterusnya gitu ya. Dia senantiasa menyerahkan semua proses itu, ujian-ujian yang berlangsung untuk mencapai derajat ketinggian ilmunya dia itu kepada Allah. Dia percaya betul bahwa skenario yang dia jalankan itu nggak ada yang akan menghancurkan dia, nggak ada yang buruk buat dia. Semuanya itu sudah ditetapkan Allah sedemikian rupa hingga dia merasa senantiasa yakin kepada Allah. Nah, di satu sisi itu tadi amal i'tiqad ya. Di sisi lain di amal jasadinya, di amal fisiklinya begitu, dia akan betul-betul mengevaluasi ikhtiar-ikhtiarnya sampai dalam batas-batas yang secara kaidah kausalitas itu adalah batas maksimal begitu. Kenapa bisa diambil makna tawakal yang seperti ini? Karena di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang sahabat yang ada seseorang ya warga negara Islam saat itu yang dia berdiam diri di masjid dari pagi sampai sore sampai pagi lagi dan seterusnya. Umar bertanya, siapa kalian? Lalu orang itu menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal. Umar mengatakan, oh bukan. Kalian bukan orang-orang yang bertawakal, kalian adalah orang-orang yang berbangku tangan. Nah, maksudnya orang-orang yang berdiam diri saja. Sesungguhnya kata Umar bin Khattab, Allah tidak menurunkan hujan emas dari langit. Nah, maknanya apa? Maknanya tawakal itu bukan hanya menyerahkan urusan kepada Allah, tetapi tawakal itu juga menjalankan peran kehambaan kita untuk tadi memaksimalkan ikhtiar kita dan pada saat yang bersamaan itu bertawakal kepada Allah. Nah, itu seperti itu. Itu makna tawakal. Jadi dia syaratnya 2. Secara i'tiqad dia yakin betul bahwa jika ini memang menjadi rezeki dia pasti akan bisa dapetin, dan kalau sepanjang perjalanan itu ada hambatan, ada up and down gitu ya, ada proses yang misalnya berat dan seterusnya, dia sangat yakin bahwa skenario itu semata-mata buat kebaikan dia gitu ya. Dia selalu meyakini itu, nggak ada yang terjadi di dalam kehidupan dia kecuali itu sudah atas dengan izin Allah gitu. Itu yang dimaksud orang bertawakal. Kayak misalnya gini, seorang anak gitu ya yang bertawakal kepada ibunya, maka dia percaya saja ibunya mau ngasih makan apa, ibunya mau memperlakukan dia seperti apa, ibunya mau misalnya menempatkan dia di mana, ibunya mau memakaikan dia baju apa, itu karena dia tawakal kepada ibunya. Kenapa seorang anak bisa bertawakal kepada ibunya? Karena dia yakin ibunya itu tidak mungkin menyakiti dia.
Karena dia yakin ibunya adalah satu-satunya orang atau salah satu orang yang sangat mencintai dia, sehingga kalaupun pilihan-pilihan yang diberikan ibunya mungkin dia tidak suka, tapi karena rasa yakinnya itu dia tetap mentaatinya, dia tetap mematuhinya, dan dia tetap berhusnuzon bahwa ibunya itu pasti memilihkan yang terbaik buat masa depannya. Itu orang bertawakal tuh kayak gitu. Para ulama mengatakan bertawakal itu seperti bayi yang baru lahir, yang dia hanya punya ibunya. Dia belum bisa berbicara gitu ya, belum bisa berargumentasi, belum bisa mencari makan sendiri. Dia tawakal saja, ibunya menyodorkan ASI ya dia minum, kalau enggak ya dia hanya bisa menangis menunggu ibunya menyodorkan. Itu tawakal, karena yang dia tahu hanya ibunya. Sebagaimana seorang hamba yang dia tahu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tetapi itu dari sisi itikad ya. Kalau dari sisi jasadinya, dari sisi ikhtiari manusiawinya, tawakal itu meniscayakan atau mengharuskan seseorang itu tetap berada dalam wilayah-wilayah ikhtiar. Kalau memang apa yang dia inginkan itu ada dalam wilayah-wilayah ikhtiar. Jadi tawakal itu bukan pasif, tawakal itu bukan menyerah, tapi seperti itu. Maka di sini para pembelajar, saya selalu ingin ulang-ulang bahwa jangan pernah melepaskan status kita sebagai seorang pencari ilmu. Jangan pernah. Siapapun kita, entah kita seorang ibu, entah kita seorang mahasiswa yang memang masih belajar misalnya, atau kita seorang wanita karir dan sebagainya, jangan pernah melepaskan sifat atau jalan menuju ilmu ini gitu. Kenapa? Karena ini adalah salah satu jalan yang sangat dimuliakan Allah, sampai dikatakan orang yang sedang berzikir kepada Allah, orang yang sedang menyebutkan nama-nama Allah, maka dia sebenarnya sedang berada di taman-tamannya surga begitu. Jadi ini sebenarnya taman-taman surga karena Allah sangat mencintainya. Ketika seseorang itu belajar tentang Islam, belajar tentang agama, belajar tentang ilmu dunia, bahkan dikatakan bahwa malaikat itu turun ke langit bumi mendoakan seluruh orang yang sedang berkumpul itu, memohonkan kebaikan untuk dia, dan bahkan memohonkan ampunan atas seluruh dosa-dosanya. Dan yang melakukan itu bukan cuma makhluk yang di langit, tetapi juga makhluk yang di bumi sampai ikan-ikan di lautan. Dalam hadis kan seperti itu. Saking dahsyatnya orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Jadi sangat disayangkan kalau dengan kesibukan duniawi yang kita miliki, kita lalu menanggalkan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan begitu ya. Jadi para penuntut ilmu tuh harus terus-menerus gitu ya menguatkan rasa bertawakal dia kepada Allah, harus terus-menerus memproses dirinya untuk seperti itu. Kebetulan saya mulai belajar tentang tasawuf ya, tapi tasawuf yang insya Allah lurus gitu. Jadi itu sangat membantu gitu untuk membersihkan diri kita untuk bisa menata hati dengan cara yang benar gitu. Kalau tasawuf itu kan dasarnya 3. Pertama, mengosongkan diri dulu. Setelah mengosongkan diri, lalu kita bisa membaca kita tuh sebenarnya seperti apa. Baru setelah kita bisa membaca diri kita seperti apa, kita lalu mengisi diri kita itu dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah telah syariatkan gitu. Makanya sampai dikatakan kalau orang belajar ilmu tapi tidak belajar tasawuf, dalam hal ini tidak belajar bagaimana memperhatikan hatinya gitu, niscaya dia akan menjadi orang yang zindik. Orang yang zindik itu orang yang banyak berdiskusi tetapi dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah gitu. Tetapi orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar tentang ilmu-ilmu hati gitu ya, orang yang berusaha menjaga hatinya tetapi dia tidak belajar ilmu-ilmu fikih, dia tidak belajar ilmu-ilmu tentang syariah gitu ya, niscaya dia akan menjadi orang yang bodoh gitu. Kenapa? Karena ya dia bisa jadi tersesat gitu, hanya mengikuti kepada apa yang dirasa tenang, dirasa menyenangkan, dirasa menenteramkan buat hatinya, tetapi tidak dipandu oleh ilmu, tidak dipandu oleh syariah begitu. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Harus melakukan tazkiyatun nafs gitu ya, membersihkan diri dari dalam dari berbagai penyakit hati. Itu mungkin nanti di belakang-belakang ya kita akan bahas, karena saya juga kitabnya baru mulai, jadi saya nggak berani ngajarin dulu sampai saya selesai mengkajinya, sampai saya mendapatkan ijazah dari guru saya untuk bisa mengajarkan lagi kepada antuna semua. Tapi saya akan istilahnya meneteskannya bersama dengan pembelajaran saya pelan tapi pasti bersama antuna semua di forum ini begitu ya. Jadi orang yang belajar itu dia tidak akan merasa terganggu dengan hal-hal lain di luar fokus belajarnya. Nah, ini penting. Jadi kalau kita memang mau belajar
Islam, kalau kita memang mau belajar Thaqafah Islam, banyak banget pertanyaan di grup WA yang bertanya, saya ini orang awam gitu, gimana cara saya belajar Islam, kemana saya harus mencari gurunya, apa kitabnya, materi apa yang harus saya pelajari, kan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan dasar gitu. Terus dari mana saya tahu bahwa apa yang saya pelajari itu benar atau salah? Kalau menurut saya semua berproses. Mulailah dengan apa yang sudah terbuka di depan mata. Misalnya teman-teman bergabung di forum ini begitu ya. Nanti bersama dengan ilmu yang kita dapatkan, kalau orang-orang yang ikhlas, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk terbimbing kepada ilmu-ilmu berikutnya. Kan saya pasti selalu bilang ini dari kitab ini. Kitab ini adalah ulama yang berafiliasi kepada mazhab ini. Saya pasti sampaikan gitu. Dan teman-teman bisa cari gitu. Saya bahkan sudah kumpulkan gitu ya banyak sekali kitab yang itu berisi tentang para imam mazhab dari berbagai mazhab yang dia menekuni berbagai bidang ilmu yang sehingga saya bisa telusuri kitab apa yang dia tulis dan itu yang nanti akan kita pelajari di sini. Jadi saya sudah mencari, kemarin saya dapat berapa ya, mungkin saya lupa angkanya berapa kitab gitu ya, di dalamnya ada daftar para ulama gitu ya di setiap era dari tahun dari mulai para tabi'in ya setelah sahabat sampai kepada mu'alif al-kutub di era-era sebelum era modern sekarang begitu, di era masih kejayaan Islam, dan mereka menulis jutaan kitab, saya harus katakan jutaan jilid kitab. Kalau ribuan terlalu sedikit, ratusan ribu juga menurut saya tidak belum cukup mewakili gitu ya banyaknya karya Thaqafah Islam yang maha dahsyat yang sudah dirumuskan oleh para ulama gitu ya. Kan kita nanti belajar bahwa ada kitab mereka, nanti ada syarahnya gitu ya. Syarah itu adalah penjelasan dari kitab itu, ada hasiahnya, syarahnya syarah gitu. Nah, kita akan pelajari itu. Pelan-pelan kita akan belajar. Jadi kalau bertanya mulai dari mana, ya mulai dari tauhid, mulai dari adab dulu lalu tauhid. Kepada siapa? Talaki kepada guru, jangan nyari sendiri, jangan googling tok, jangan cuma baca dan otodidak. Sebentar ya. Jangan cuma otodidak, nggak boleh otodidak. Kenapa? Karena otodidak itu sangat berbahaya gitu ya. Kalau ada yang salah atau ada yang tidak kita pahami, kita nanti mempersepsikannya sendiri. Kalau bersama guru kita bertanya. Dan nanti secara keilmuan gitu, kalau apa yang disampaikan guru itu benar, insya Allah bersanad sampai kepada Rasulullah. Karena kan memang ilmunya itu datang dari Rasulullah dan Rasul datang dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, para penuntut ilmu itu karena hatinya penuh dengan ilmu, karena pikirannya, akalnya penuh dengan ilmu, karena seluruh hidupnya dia fokuskan untuk senantiasa mendekat kepada Allah dengan ilmu, dia menjadi orang yang tidak risau. Dia tidak risau dengan berbagai halangan-halangan atau rintangan-rintangan dunia yang dia hadapi gitu. Kenapa? Orang kalau udah fokus pada sesuatu itu kan dia akan membuat dia dapat mengatasi secara proporsional yang lain begitu ya, ujian-ujian dunia yang lain begitu. Nah, kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini dikatakan bahwa seorang pelajar itu harus sanggup menanggung segala kesulitan dan keprihatinan pada saat merantau mencari ilmu, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam saat bepergian mencari ilmu, dan ucapannya tidak pernah terdengar darinya dalam masalah selain bepergian mencari ilmu. Jadi sungguh benar-benar aku telah menemui kesulitan dalam perjalanan ini. Nah, kita tahu bagaimana Nabi Musa juga belajar kepada Nabi Khidir ya gitu, ikut melakukan mulazamah, jadi membersamai Nabi Khidir alaihissalam di dalam proses dia mencari ilmu. Dan saya sangat menyukai doa Nabi Musa karena itu doa yang bisa dikatakan doa sapu jagat gitu ya. Doa yang Nabi Musa itu kan kondisinya pergi dari Mesir itu tidak membawa apa-apa sama sekali ya. Tetapi kembali ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa itu memiliki semuanya gitu. Memiliki ilmu karena beliau mulazamah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Musa membawa istri gitu ya. Nabi Musa membawa hewan ternak. Nabi Musa juga sudah punya pengikut dan kaum gitu. Jadi padahal ketika pergi Nabi Musa itu sebagai orang yang sedang dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya karena telah membunuh telah membunuh dari kaumnya bangsa Firaun gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi makanya kalau di teman-teman buka di ini saya kan di kisah doanya Nabi Musa kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Robbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, terhadap apa-apa yang kau berikan kepadaku, min khairin, dari kebaikan, fakirun, sesungguhnya aku sangat membutuhkan hal itu begitu.
Mohon maaf ya, saya jeda sedikit lagi. Nah, saya baru rewel sekali bentar. Kasih saya waktu 1 sampai 2 menit ya, mau menenangkan anak saya dulu. Kita mulai lagi ya. Lanjut ya. Bismillah. Ya, sebentar ya teman-teman semua. Ibu Meti masih ini anaknya agak sedikit rewel. Jadi teman-teman semua tetap stay tune. Ya, nanti insya Allah juga kita akan mengirimkan link YouTube-nya. Jadi nanti teman-teman semua kalau mau mengulang, mereplay lagi pembahasannya itu bisa banget. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sampai hidup dengan prihatin itu maksudnya bahwa kadang-kadang aktivitas lain di luar menuntut ilmu itu kalau tidak kita
minimalisir ya, itu akan sangat mengganggu gitu. Bahkan kayak misalnya kalau kita tahu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, para sahabat itu berijma. Ijma itu adalah kesepakatan sahabat yang nanti akan dijadikan sebagai sumber hukum Islam, bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu nggak boleh kerja, nggak boleh berdagang, tetapi dia hanya boleh menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini beliau sebagai khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin ya, sehingga lalu mulailah pada masa itu dikenal ada semacam tunjangan gitu ya bagi kepala negara. Nah, tunjangan ini besarannya tidak ditetapkan, jadi sangat bergantung kepala negaranya punya anak berapa, punya istri berapa, sudah punya rumah atau belum, butuh pembantu atau tidak, butuh kendaraan atau tidak. Jadi sebatas yang dia bisa survive, tidak sibuk gitu ya membangun bisnis dan sebagainya, sehingga dia akhirnya lalai dalam mengurusi rakyat gitu. Nah, ini terus sangat berbeda dengan kondisi saat ini ya. Nah, para penuntut ilmu juga begitu gitu. Hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu konsentrasinya dalam menuntut ilmu, misalnya dia punya kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya akan mengotori hatinya, mengotori pikirannya, membuat dia tidak merasakan nikmat dalam taat. Nah, ini yang penting. Jadi kalau di dalam tasawuf ya, lagi-lagi saya lagi banyak ngomongin ini sebenarnya karena saya baru mulai belajar aja sih, bahwa itu kita tuh dilatih untuk merasakan nikmat dalam taat gitu. Karena sebenarnya hal-hal yang ditawarkan oleh maksiat itu yang sebagian orang mengatakan nikmat loh, hidup bebas nikmat, misalnya membuka aurat nikmat, nggak usah ada batasan memakan harta halal atau haram, itu sebenarnya karena fata morgana yang ditaburi syaitan di jalan-jalan kemaksiatan itu. Padahal sebenarnya jalan taat itu juga nikmat. Orang sholat itu nikmat. Dia berzikir kepada Allah itu nikmat. Dia menyampaikan salawat kepada Rasulullah itu nikmat. Dia berdoa kepada Allah, merintih kepada zat yang maha tinggi itu nikmat. Sehingga sebagaimana seorang pencari ilmu yang nikmat ketika dia mengkaji ilmu, dia nikmat membaca kitab para ulama, dia nikmat mensyarahnya, dia nikmat mencari rujukan-rujukan berikutnya, begitu pula ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi ini adalah sebuah tangga-tangga ketaatan atau tangga-tangga mendekat kepada Allah yang kita meminta kepada Allah untuk merasakan kenikmatan dalam taat gitu. Karena menuntut ilmu itu kan ketaatan. Jadi jangan sampai seperti anak-anak yang di sekolah saat ini gitu ya, ketika belajar kalau gurunya nggak datang hore gitu kan, tepuk tangan senang karena istirahat. Bahkan di orang anak-anak kuliahan kan juga kadang gitu ya, kalau dosennya nggak masuk tuh senang banget. Itu keliru gitu. Kalau penuntut ilmu yang sejati, yang terjadi itu dia justru merasa sangat sedih gitu ya ketika gurunya tidak datang, merasa sangat sedih ketika kajiannya batal. Kenapa? Merasa sangat sedih kalau dia misalnya sakit lalu tidak bisa mulazamah gitu ya, tidak bisa membersamai syekhnya, tidak bisa membersamai gurunya di dalam ilmu, itu ada rasa kehilangan, ada rasa yang kosong di dalam hatinya karena hari itu tidak tersirami oleh ilmu gitu. Nah, kita harus sampai pada posisi seperti itu gitu, mencintai ilmu sampai segitu, sehingga ketika nggak masuk, nggak datang halakoh, nggak datang kajian, nggak datang liko, kayak ya Allah gitu kok beda sekali rasanya. Nah, itu yang disebut dengan nikmat dalam taat begitu ya. Nah, itu yang disarankan dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini gitu ya, karangan Syekh Az-Zarnuzi. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan seluruh waktu buat ilmu. Mohon maaf ya, mungkin hari ini ujiannya banyak sekali. Ini anak saya dua-duanya baru bangun tidur siang, jadi ya mungkin seharusnya butuh saya dampingi sedikit lebih lama. Baik, alhamdulillah sudah ada backup, kita lanjutkan. Yang berikut adalah menggunakan seluruh waktu buat ilmu ya. Para pelajar hendaknya tidak memanfaatkan waktu dengan sesuatu apapun kecuali hanya untuk ilmu. Imam Muhammad berkata, sesungguhnya pekerjaan kami menuntut ilmu itu sejak dari buayan hingga liang kubur. Seseorang yang meninggalkan ilmu, kami usul ilmu fikih sesaat saja maka dia akan tertinggal sepanjang hidupnya. Sehingga memang sampai ada nasihat, jangan pernah berhenti mencari ilmu karena engkau tidak akan dapat melanjutkan perjalananmu lagi. Maksudnya apa? Maksudnya orang kalau sudah berhenti akan cenderung futur. Nah, dia akan cenderung futur, dan kalau futurnya tidak segera dia obati,
maka itu akan menyulitkan dia untuk melangkah kepada langkah-langkah berikutnya di dalam proses pencarian ilmu gitu. Maka jangan pernah berhenti dalam situasi apapun, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan kita semangat misalnya, bahkan dalam keadaan kita merasa malas gitu. Kalahkan semua itu, teruslah berada di majelis ilmu, datanglah ke tempat-tempat ilmu dalam keadaan atau kondisi apapun kita, niscaya sebagaimana air yang diambil dari sebuah tempat gitu ya. Kalau misalnya dia tidak sampai ke kebun di mana kita perlu menyiraminya, nih saya minimal dia akan menyuburkan tanah-tanah sekitar di mana air itu bocor gitu. Sama juga orang yang datang menuntut ilmu gitu. Asal niat ikhlas karena Allah, apapun kondisi dia di majelis ilmu itu, niscaya dia akan mendapatkan keberkahan darinya. Walaupun mungkin tidak semua ilmu bisa dia serap, tetapi justru misalnya seringkali kebodohan itu menjadi salah satu indikasi gitu, inginnya Allah kita tuh bermesraan dengan ilmu itu. Sebagaimana kita mendapatkan kisah tentang Ibnu Hajar al-Asqalani ya, yang sangat kesulitan di dalam menghafal ilmu-ilmu Allah begitu, sehingga beliau seringkali pulang dalam keadaan berputus asa gitu karena ingatannya yang lemah. Satu ketika melewati sebuah hutan gitu ya, beliau melihat ada sebuah batu besar yang bolong gitu karena ditetesi oleh air hujan. Lalu dia berkata, batu yang besar begini saja bisa kalah oleh air hujan. Bagaimana mungkin aku yang seorang manusia yang berakal ini tidak dapat memahami ilmu Allah gitu. Maka dari situlah beliau menggunakan nama Ibnu Hajar gitu, anaknya batu gitu ya. Kenapa? Karena memang saking beliau mendapati hikmah gitu dari apa yang Allah tunjukkan kepada beliau, itu bagian dari hidayah Allah. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu tuh biasanya hatinya akan bersih ya. Sehingga kalau hatinya bersih, basyirahnya itu penglihatan hatinya itu akan tajam. Dia akan dapat memanai atau mencari hikmah dari apapun yang ada di sekitarnya. Dia akan dapat ilmu dari manapun dia atau dalam kondisi apapun dia berada gitu. Sehingga itu akan semakin memperkaya hikmah di dalam dirinya, akan semakin memperkaya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini pasal 7 tentang bertawakal. Nah, yang ke-8 adalah masa belajar. Dikatakan bahwa waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Masa belajar itu adalah semenjak dari buayan hingga liang lahat. Maksudnya apa ya? Sejak kita dilahirkan sampai kita mati. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Itu yang saya maksud. Jangan pernah menanggalkan sedikit pun peran kita sebagai pencari ilmu gitu ya. Maka dikatakan di sini masa belajar terbaik adalah di waktu muda. Bukan berarti di waktu tua lalu nggak boleh belajar ya, tapi memang kita harus tahu bahwa pada setiap hal itu ada fase terbaiknya. Gitu. Fase terbaik itu kan sampai usia 40 tahun ya kalau di dalam banyak nas sampai dikatakan 40 tahun itu adalah masa di mana dia membuktikan dirinya itu akan menjadi husnul khatimah apa su'ul khatimah gitu ya. Kecuali orang-orang yang benar-benar setelah masa 40 itu mengejar ketertinggalannya, insya Allah dia bisa husnul khatimah. Tetapi kalau pas ke 40 tahun tidak tampak upaya-upaya dia untuk taubat, tidak tampak upaya-upaya dia untuk kembali kepada Allah, niscaya itu menggambarkan masa akhir hidupnya. Kenapa? Karena 40 tahun, makanya tidak ada satu orang pun nabi dan rasul kecuali diangkat di usia 40 tahun, di masa terbaiknya dalam kehidupan manusia. Gitu ya, sampai seperti itu. Jadi kalau Syekh Hisham Kamil ya, Syekh Hisham Kamil di kitab tauhid nama kitab tauhidnya apa ya, saya lupa. Saya soalnya belajarnya syarahnya. Itu menyampaikan bahwa para nabi dan rasul itu diangkat Allah selalu di usia 40 tahun. Kenapa? Karena 40 tahun itu adalah usia terbaik manusia, di mana usia paling maksimal dia bisa melakukan sesuatu gitu ya. Seperti itu, sehingga saya sudah 40 tahun ini dan itu membuat saya sangat kontemplasi gitu ya. Semoga Allah terima amal ini, dan saya tidak tahu teman-teman ini usianya range-nya berapa, tetapi kalau sudah melewati angka itu harus sangat hati-hati menjalani kehidupan. Bukan berarti yang sebelumnya boleh sembrono ya, tetapi karena itu akan sangat mencerminkan akhir dari kehidupan kita. Maka istiqomahlah di dalam kebaikan, sekecil apapun yang bisa kita pegang teguh, istiqomahlah. Maka dalam kitab Ta'lim dikatakan waktu belajar terbaik itu adalah antara maghrib sampai isya dan waktu-waktu menjelang subuh gitu. Kenapa waktu-waktu terbaik? Karena di masa itu kita belum kayak waktu subuh ya, atau sebelum subuh itu kan kita belum menghadapi hari baru dengan permasalahan baru. Jadi masih fresh ya, di mana orang juga belum banyak beraktivitas, di mana suhu juga masih dingin. Jadi masih sangat
baik gitu ya. Dan waktu antara maghrib dengan isya, kenapa itu juga waktu-waktu yang terbaik? Karena setelah itu pada isya itu kan kalau sunnahnya Rasul kan tidur ya, karena Rasul itu kan mengawalkan tidur dan mengawalkan bangun gitu. Jadi Rasulullah pada isya beberapa saat setelah itu tidur gitu, baru nanti bangun lagi di 2/3 malam atau di 1/3 malam. Maka memang waktu terbaik itu menjelang tidur itu kita beraktivitas yang kita sebut kalau kepada anak-anak prime time ya, misalnya pada maghrib mereka ngaji Quran, mereka mendengarkan kultum dan sebagainya. Buat kita juga gitu. Sebenarnya pada maghrib itu adalah waktu terbaik sampai isya untuk bisa memurojaah pelajaran dan sebagainya. Gitu. Dan para ulama mengatakan kalau kita jenuh mengkaji satu ilmu, maka beralihlah pada ilmu yang lain, bukan berhenti. Misalnya teman-teman jenuh gitu ya kajian di sini, terus pengen skip dulu pertemuan sekarang, nggak apa-apa, tapi jangan skip seterusnya dan jangan berhenti di hari itu untuk belajar. Teman-teman harus belajar yang lain. Karena kalau berhenti, itu tadi yang saya katakan, akan sulit lagi memulai karena semangat kita udah digerogoti oleh syaitan begitu ya. Itu pasal ke-8. Pasal ke-9 tentang kasih sayang dan nasihat gitu ya. Nah, menjadi ahli ilmu itu hendaklah dia orang yang membantu dia untuk menjadi orang yang ulas asih. Sehingga orang itu kalau sedang dalam proses menuntut ilmu seharusnya bukan orang yang mudah menghakimi. Seharusnya bukan orang yang mudah menyalahkan atau merasa dia mulia. Karena kalau begitu jangan-jangan dia salah gitu. Karena menuntut ilmu itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Tingkatan paling awal dari orang yang menuntut ilmu itu dia merasa seakan-akan dia udah tahu banyak hal sehingga dia sombong. Dia sombong lalu dia merendahkan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sombong itu adalah jubahnya Allah gitu. Barang siapa yang memiliki kesombongan niscaya dia tidak akan mendapatkan bau surga. Orang sombong itu apa? Seperti itu ya. Ya. Jadi nggak boleh gitu terbersit gara-gara kita tahu satu ilmu lalu kita merasa orang lain tuh bodoh semua, cuma kita yang mulia. Na'udzubillah min dzalik, tidak boleh. Justru level kedua dari orang yang menuntut ilmu itu adalah dia merasa dia nggak tahu apa-apa gitu ya, sehingga ketika dia belajar menuntut ilmu dia akan terus haus karena berarti semakin ada yang dia ketahui, berarti dulunya dia belum tahu gitu ya, dulunya dia belum tahu, jadi dia akan terus merasa dirinya bodoh gitu. Itu level kedua. Level ketiga itu merasa dia bukan siapa-siapa akhirnya, karena dia merasa ya memang benar ilmu yang Allah izinkan ada pada kita itu kan ilmu yang setitik ilmu yang Allah berikan kepada kita. Selebihnya itu kita nggak paham. Maka para penuntut ilmu itu nggak boleh hasad gitu, nggak boleh punya perasaan lagi. Hatinya harus bersih karena ilmu itu cahaya. Kalau cahaya itu nggak bisa bergabung bersama kegelapan gitu. Pasti harus ada yang kalah. Kalau nggak gelapnya yang menang, maka cahayanya yang menang. Maka kalau kita mau berkah di dalam menuntut ilmu, kita harus bersih hatinya dan harus tadi gitu, harus belajar bersama ilmu itu adalah tazkiyatun nafs tadi gitu. Harus kita iringi bersama dengan kajian keilmuan kita. Agar apa? Agar bukan cuma pemahaman kita yang terisi dengan ilmu, tetapi hati kita juga terisi dengan mahabbah kepada Allah. Kalau hati kita sudah terisi dengan mahabbah kepada Allah, kalau hati kita selalu terisi dengan muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi Allah, bahwa Allah itu Al-Basir, Allah itu melihat kita dengan penglihatan yang tidak seperti apa yang kita bayangkan pada hamba. Allah itu As-Sama, Allah itu Maha As-Sami, Allah itu Maha mendengar dengan pendengaran tidak dapat dipadankan dengan pendengaran hamba. Maka apapun itu Allah dengar gitu. Sehingga kalau kita sudah tahu Allah itu selalu ngeliatin kita, sudah tahu bahwa Allah itu selalu ngedengerin kita, kita punya rasa dengki nggak pada orang? Misalnya gini ya, misalnya gimana bayangannya? Kita misalnya sekarang nih, saya sama di sini kan saya misalnya kenal sama Antuna semua, terus saya belum ketemu sama Antuna semua, lalu saya sudah punya kesan, lalu saya ngobrolin sama anak saya, kamu tahu nggak sih Bayang ini tuh begini-begini, saya menjelekkan misalnya. Kenapa saya berani menjelekkan Antuna semua di belakang? Karena saya tahu Antuna nggak akan tahu kan gitu ya. Jadi kita bisa punya rasa hasad itu karena kita yakin orang yang kita hasadin itu nggak ngerti kalau kita hasad gitu. Padahal para pencari ilmu kan tadi saya katakan basyurahnya itu akan tajam gitu ya. Karena hatinya bersih gitu ya, dan tidak akan masuk ilmu ke dalam dirinya kecuali hatinya bersih, maka dia akan selalu mendapatkan hikmah dari kenapa Allah kasih seorang begitu, kenapa saya begini, kenapa kondisi orang itu begini, saya begini. Nah, termasuk di dalamnya itu masalah ilmu. Kenapa saya baru ngerti ini, orang udah ngerti yang lain. Dia tahu karena Allah Maha mendengar sehingga dia nggak berani gitu berburuk sangka kepada Allah. Selintas saja dia berburuk sangka kepada Allah, Allah langsung tahu.
Allah bukan cuma mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan Allah mendengar apa yang belum kita ucapkan tapi sudah terbersit di dalam hati. Bukan hanya yang terbersit di dalam hati, bahkan Allah tahu apa yang belum kita pikirkan. Allah bahkan bisa mendengar, kan kalau manusia itu kan pendengarannya terbatas ya. Kalau terlalu tinggi, misalnya apa istilahnya, amplitudonya atau apa, frekuensinya, gelombangnya terlalu tinggi, kita nggak bisa dengar. Gelombang terlalu rendah, kita juga nggak bisa dengar, ya kan? Terlalu jauh, kita nggak bisa dengar. Kita bahkan nggak bisa mendengar detak jantung kita sendiri kecuali menggunakan alat, kan begitu ya. Kita nggak bisa mendengar aliran darah di tubuh kita, padahal itu ada kan? Ada itu, ada suaranya. Kenapa tidak bisa mendengar? Karena terbatas gitu. Ya, oleh karena itu, para penuntut ilmu itu semakin dia mendalami ilmu Allah, semakin dia menguatkan tauhidnya kepada Allah, nggak sempat dia hasad sama orang karena dia sibuk untuk mencari hikmah di balik alam semesta, baik melalui ayat-ayat kauniyah ya maupun melalui ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau orang sudah sibuk seperti itu, niscaya ketika melihat orang lain salah, ketika melihat orang lain dalam keadaan misalnya bermaksiat, dia yang ada apa? Rasa kasihan. Oh, mungkin dia belum paham. Oh, mungkin dia khilaf. Jadi tenggang rasanya itu tinggi. Tenggang rasanya tinggi. Tapi bukan tenggang rasa di sini maknanya berarti dia memaklumi kemaksiatan, bukan. Tetapi bersama kasih sayang itu lalu dia mencari jalan terbaik untuk bisa meluruskan seseorang, bukan malah menghakimi atau bukan malah merendahkan ya seperti tadi yang disampaikan. Dan yang kedua adalah menjauhi perselisihan. Nah, ini bukan sifat seorang pencari ilmu kalau dia mencari-cari kesalahan orang lain. Bukan sifat seorang pencari ilmu kalau dia senangnya mengadu domba satu guru dengan guru yang lain. Memang para ulama itu berbeda pendapat dalam banyak hal. Mereka berbeda pendapat dalam ijtihad, tapi mereka beradu dalil. Bukan berargumentasi tanpa ilmu. Bukan berdebat kusir yang sama-sama nggak paham, tetapi berdebat nggak ada habisnya. Bukan begitu. Gitu ya. Jadi para ulama itu ada mengeluarkan misalnya ijtihad dalam satu kitab, maka nanti akan ditandingi dengan kitab berikutnya. Gitu. Jadi benar-benar kecerdasan berbalas kecerdasan, ijtihad berbalas ijtihad. Bukan seperti sekarang misalnya. Oh, Ustadz itu kafir, Ustadz itu salah. Kalau kita mau bahas dalilnya, karena memang begitulah cara-cara yang ditinggalkan Islam begitu. Karena memang kita harus mencari dalil-dalil terkuat dalam setiap perkara gitu. Karena kita akan dipintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu pilih yang ini? Kenapa tidak pilih yang lain misalnya? Nabi Isa putra Maryam pernah berkata, tahanlah menghadapi ejekan orang yang bodoh 1 kali, niscaya kamu akan beruntung 10 kali. Jadi siapa orang yang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang tidak belajar ilmu, gitu ya. Orang yang tidak belajar ilmu itu berarti dia kan bodoh. Maka kalau dia bodoh, kata-katanya itu sebenarnya tidak perlu didengarkan, cukup diabaikan. Sehingga para penuntut ilmu itu tadi saya katakan nggak terganggu dengan hal-hal di luar ilmu itu, gitu. Orang mau komentar apa, mau apa ya, dimaklumilah gitu. Mungkin dia belum belajar. Kecuali kalau datang bertanya ya dijawab. Oh tidak ya sudah gitu. Jadi ya seperti itu kurang lebih gitu ya. Yang berikutnya adalah tidak berprasangka buruk. Rasulullah SAW bersabda, nanti kalau mau tahu kayak misalnya ini ya, Nabi Isa berkata dan sebagainya, ini kalau di dalam kitabnya semua ada rujukannya. Tetapi kalau saya masukin semua, nanti slide saya nggak cukup gitu ya. Maka saya langsung sebutkan aja nama kitabnya tadi ya, Ta'lim Ta'lim kalangan Syekh Zarjuni dari Madzhab Hanafi. Teman-teman bisa cari. Nanti dalam setiap quote atau dalam setiap ikhtisar yang saya berikan itu nanti ada di bawahnya selalu ada footnote-nya. Dari mana hadis apa dan sebagainya. Kadang saya masukkan, kadang tidak ya karena keterbatasan ikhtisar ya begitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Zannu bil mu'minina khairan." Berprasangkalah kepada orang-orang mukmin itu dengan prasangka yang baik. Jadi kalau kita sudah bisa berprasangka baik kepada Allah dalam semua hal, tidak menggugat Allah, tidak curiga gitu. Nauzubillah min dzalik. Kenapa sih dikasih begini kok aku belum begini? Kita sampai udah bisa merasakan di dalam hati kita, benar-benar kita akui gitu ya. Bukan cuma konsep, tapi kita akui. Ya Allah, berarti memang ini yang terbaik ya buat saya kayak gini. Berat tapi kita terima gitu. Itu yang disebut dengan berhusnuzon. Pasti ini Allah tuh ngasih hikmah di balik ini ya gitu. Hidup kan nggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita ya. Ada kalanya hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka tapi terjadi gitu, Allah niscayakan dalam hidup kita. Maka kalau kita husnuzon itu jadi tenang aja gitu. Oh ya Allah gitu ya, begini amat. Karena kalau ibu saya kan Sunda campur Betawi ya, karena kalau sudah lagi banyak masalah terus telepon sambil nangis bilang ya Allah begini amat hidup ya gitu ya, suka cerita gitu. Saya bilang nggak apa-apa, itu
Allah sedang memiliki keinginan pada kita gitu. Mungkin ingin kita taubat, mungkin ingin kita tambah sabar, mungkin ingin kita tambah merasakan nikmat Allah dalam berbagai aspek. Jadi saya selalu kuatkan gitu ya. Nah sama, kita juga begitu dalam kehidupan kita. Ya Allah, kenapa saya yang kena COVID? Ya Allah, kenapa begini saya? Dan macam-macam gitu ya. Bahkan kalau seorang banyak ulama mengatakan Allah tidak ditanya, Allah la yus'al atas amal yang Allah lakukan. Kenapa Allah ngasih gini? Kenapa Allah ngasih gitu? Yang harus ditanyakan adalah kita. Kenapa ya Allah, apa yang salah dengan saya sehingga saya begini ya gitu. Jadi selalu arahnya muhasabah ke dalam gitu ya, muhasabah ke dalam diri kita. Nah, pasal 10 memanfaatkan waktu belajar. Jadi mengambil pelajaran untuk memanfaatkan pelajaran istifadah bagi seorang pelajar haruslah setiap saat. Jadi ketika teman-teman belajar itu harus dalam kondisi siap mencatat, siap mendengarkan, nggak disambi-sambi, Ya kadang-kadang namanya manusia ya, kayak saya aja kadang saya punya jadwal rutin dari Senin sampai Ahad itu mengkaji kitab. Tadi 3 hari ngaji kitab usul fikih, 2 hari ngaji kitab bahasa Arab, 2 hari ngaji kitab tauhid. Udah berapa tuh, 3, 4, 1 hari ngaji kitab tasawuf. Jadi ada 7 hari dalam seminggu tuh nggak pernah absen. Pagi jam 5:30 sampai jam 7. Belum sorenya ya, itu belajar buat saya pribadi. Belum nanti seperti saya mengadakan forum ini, berarti kan saya harus mentolaah lagi. Belum ketika ngisi-ngisi yang lain atau misalnya ngajar dan sebagainya. Jadi seorang pencari ilmu itu gitu ya, dia harus senantiasa berusaha untuk istifadah, mengambil manfaat atau faedah dari setiap ilmu secara maksimal. Jangan ketika dia udah masuk ke majelis ilmu dia menyepelekan gitu, berleha-leha. Kalau kata orang Sunda, lalaora, mau enggak boleh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menjada wajada, maka dia akan mendapatkan ilmu itu. Jadi jangan sambil tiduran gitu ya, sambil gogoleran gitu ya. Kecuali dalam keadaan sakit tapi tetap pengen belajar ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita sehat ya duduk yang baik. Makanya kadang saya kalau anak-anak online ya kan sering banget tuh kadang belum mandi gitu ya udah nyalain Zoom-nya, dimatiin layarnya gitu, atau belum sikat gigi, kadang bahkan belum nggak pakai kerudung karena kamera dimatikan anak-anak saya yang perempuan. Saya suka bilang nggak boleh begitu. Ilmu itu harus dimuliakan dan gurunya juga harus dimuliakan karena sikap kita dalam belajar itu akan sangat menentukan kemampuan atau kemaksimalan istifadah kita, kemaksimalan kita mengambil faidah dari ilmu yang sedang diajarkan. Semakin kita bersungguh-sungguh, maka Allah Maha tahu, Allah Maha melihat gitu. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Niscaya kita dianggap layak oleh Allah untuk mendapatkan ilmu itu gitu ya. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan mengamanahi dia ilmu itu gitu ya. Jadi kalau dia tidak bersungguh-sungguh, Allah juga nggak akan memberikan amanah ilmu itu. Artinya dia nggak akan dibuat paham. Ya mungkin dia mengikuti, tapi kadar kepahamannya misalnya 20%. Dibandingkan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengulang-ulang lagi pelajaran, dia mensucikan dirinya sebelum belajar, dia mengucapkan sholawat sebelum dan setelah belajar misalnya. Dia menjauhi maksiat, dia berusaha untuk menghindarkan semua hal dari hidupnya, hal-hal yang tidak bermanfaat buat dirinya. Dia fokus dalam mencari ilmu. Apalagi kalau kita udah bahas amal-amal soleh yang lain ya. Ini kan kita baru bahas amal mencari ilmu. Kita belum bahas amal soleh yang lain. Niscaya pada setiap amal soleh itu ada masyaqqah, ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi, yang harus kita atasi gitu ya, untuk bisa mendapatkan pahala Allah. Karena pahala itu berseimbang dengan masyaqqah yang ada di dalam amal itu gitu ya. Jadi al-ajru min jinsil amal, bahwa pahala itu besarnya bergantung kepada jenis amal. Seberapa effort kita, sebegitu besarlah pahala yang akan didapatkan gitu. Jadi bukan malah tadi berleha-leha dan sebagainya ya. Jadi satu keharusan bagi pelajar untuk menanggung derita. Jadi memang namanya belajar itu pasti ada kesulitannya. Nggak paham lah. Kan ada beberapa bahkan di YouTube yang bilang, Ustazah Meti ngomongnya tolong diperlambat. Saya sudah mencobain ya. Jadi karena udah defaultnya dari dulu ngomong cepat, jadi saya juga ikhtiar untuk bicara lambat. Kadang-kadang di awal sadar bicara lambat, kalau sudah masuk di dalam materinya kadang saya lupa. Jadi Mati tolong diingatkan. Seperti itu masyaqqahnya. Ini gurunya kecepatan misalnya gitu ya. Itu kan buat masyaqqah buat teman-teman semua ya. Misalnya begitu. Atau kitabnya belum dapat gitu, kayak belum dikirim gitu, atau belum nemu di toko buku dan sebagainya. Lagi sakit, jaringan internetnya lambat misalnya dan sebagainya. Kayak tadi anak saya rewel gitu kan. Nah, itu masyaqqah yang harus ditanggung gitu. Maka
para pencari ilmu itu jangan putus asa dan patah arang ketika menghadapi masyakoh itu, karena di dalam masyakoh itu ada pahalanya gitu ya. Ibarat door prize gitu ya, door prize itu dibungkus apa? Dibungkus masyakoh, dibungkus penderitaan gitu, lamanya waktu belajar gitu, penatnya belajar, sulitnya pelajaran itu gitu. Guru yang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan tadi kadang kayak misalnya saya kecepatan gitu ya, misalnya seperti itu masyakohnya. Tapi di dalam masyakoh itu justru ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu pahala Allah gitu. Bukan berarti semakin susah lalu berarti cari yang susah-susah ya Ustazah, ya nggak gitu juga. Tapi intinya berarti kalau yang mudah kayak Imam Syafi'i yang apa-apa cepet itu berarti nggak dapat pahala, ya nggak juga gitu. Tetapi maksudnya kita kan tidak paham kenapa Imam Syafi'i sampai sedemikian cepat menghafal. Imam Syafi'i itu bisa cepat menghafal karena apa coba? Karena beliau tuh saking miskinnya, nggak punya kertas untuk mencatat. Jadi kalau teman-temannya itu belajar nyatet, beliau itu belajar tuh menghafal. Sehingga kalau diminta murojaah, teman-temannya itu membuka kitab, Imam Syafi'i itu kalau diminta murojaah, yang dia buka itu akalnya, yang dia buka itu otaknya, Masya Allah gitu ya. Saya sampai menangis kalau saya punya biografi para ulama besar ya, jadi saya baca berulang-ulang gitu. Sungguh-sungguhnya mereka menuntut ilmu itu sampai seperti itu, maka Allah izinkan mereka, Allah berikan amanah kepada mereka ilmu itu, diikuti oleh jutaan, ratusan juta manusia. Berapa banyak pahala mengalir kepada kuburan Imam Syafi'i, kepada kuburan para ulama kita yang mulia. Karena apa? Karena mereka ikhlas dalam menuntut ilmu, mereka sungguh-sungguh, mereka dinaungi hidayah dan cahayanya Allah gitu. Jadi pasti ada relevansi antara masyaqqah yang dihadapi seseorang dengan ilmu yang dia dapatkan gitu ya. Jadi yang dimaksud bercumbu rayu di sini adalah dalam rangka sangat mencintai ilmu itu gitu ya, sehingga dia betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mendalami ilmu tadi, bukan bercumbu rayu dalam area yang lain ya. Nah, yang berikutnya adalah wara ya. Jadi pasal ke-11 wara. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak berlaku wara ya, man lam yatawarra fi ta'allum, jadi barang siapa yang tidak berlaku wara di dalam belajar ya, ibtilahullah, maka dia akan diuji oleh Allah. Dengan apa? Bi ahadin salah satu asya, dari salah satu dari 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Pertama, ada kalanya ia dimatikan pada usia muda. Nanti ini riwayatnya teman-teman cari di kitab ya. Jadi saya ini nggak nukilkan riwayatnya. Yang kedua, dia ditempatkan bersama orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, diuji dengan dia akhirnya menjadi pelayan bagi penguasa yang harus menjual agama dengan harga yang murah dengan sekerat daging busuk dunia, begitu ya. Nah, ini adalah hadis yang sangat powerful ya buat kita ya. Apa itu sih wara? Wara itu artinya menghindari maksiat. Wara itu menghindari keharaman, bahkan perkara-perkara yang dia ragu, perkara yang syubhat itu wara. Gitu ya. Jadi para pengemban dakwah, para pencari ilmu, kalau dia ingin mendapatkan keberkahan ilmu, kalau dia ingin diizinkan Allah mendapatkan amanah ilmu itu, sehingga amanah ilmu itu berfaedah bukan cuma buat dirinya, bukan cuma buat keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat, tetapi juga buat keselamatan orang banyak. Manfaatnya bukan hanya kepada dirinya, kepada orang banyak juga, maka dia harus wara, menjauhkan maksiat, menjauhkan dari perut yang kenyang dan banyak tidur, serta banyak bicara, berkata-kata kotor, bahkan menjauhi makanan pasar. Jadi ada seorang ibu itu yang sangat hati-hati terhadap makanan anaknya. Seorang ayah, saya baca juga itu di kitab ini juga, Mbak Naila. Nah, ketika seorang ayah. Jadi seorang ayah mengirim anaknya mulazamah kepada ulama. Setiap hari sang ayah itu membawakan makanan dari desa, dari tempat ayah tersebut yang dia tanam sendiri. Suatu ketika saat dia membawakan makanan di sore hari, ada roti di di ruangan anaknya belajar. Ayahnya marah, dari mana ini roti? Dari pasar. Ayahnya tuh sangat takut kalau berasal dari pasar, ini sangat mungkin sekali tercampur dengan maksiat, entah belinya misalnya dengan akad yang keliru, entah bahan makanannya bercampur apa dan macam-macam. Ayahnya marah. Kalau kamu mau mencari ilmu, jangan membeli makanan dari pasar. Sampai kayak gitu. Ini bukan berarti nggak boleh ya memberi makanan dari pasar, tapi ini saking si ayah ini mengajarkan sikap wara kepada anaknya ketika dia mencari ilmu, artinya jangan memakan sesuatu yang dia belum mengerti asal usul makanan ini, sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Padahal itu hidup di era kejayaan Islam gitu. Nah, ini yang saya katakan.
menghadap kiblat gitu ya. Tidak ada salahnya gitu kita upayakan untuk mengikuti sunnah Nabi ketika melakukan kebaikan jika memungkinkan untuk menghadap kiblat. Ini adalah asar ulama ya, asar ulama yang biasa dilakukan para ulama saking dia ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu. Yang berikutnya adalah berpedoman pada moral dan sunnah ya. Jadi apa namanya yang dimaksud di sini moral ini ya akhlak ya, adab ya. Jadi barang siapa meninggalkan disiplin moral maka akan terhalang dari sunnah dan barang siapa yang mengabaikan sunnah maka ia terhalang dari yang wajib sehingga ia terhalang pula dari akhirat. Jadi perkara-perkara yang dapat memperindah amal kita yaitu akhlak-akhlak yang kita hiaskan pada amal itu jangan ditinggalkan, harus dihiaskan sehingga kalau kita dalam perkara-perkara yang afdol ya saja kita pilih terus ya pasti kita akan terjaga dari yang sunnah. Kalau yang sunnah kita jaga apalagi yang wajib gitu ya, itu maksudnya. Jadi perkara-perkara afdoliyah itu kan sebenarnya nggak diambil kan nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau dia juga sangat memperhatikan itu, jadi semua yang Allah dan Rasulnya suka entah itu wajib, entah itu sunnah, bahkan hanya afdol gitu ya, nggak diambil juga nggak apa-apa, tapi diambil utama dia ambil semua gitu. Nah orang yang seperti inilah yang bukan hanya afdol dia ambil, otomatis pasti juga terjaga sunnahnya. Kalau sunnahnya terjaga, otomatis pasti terjaga kewajibannya gitu ya. Nah yang berikutnya ini adalah membawa buku untuk mencatat ya gitu. Man lam yakun daftarut, jadi barang siapa yang dalam dirinya nggak ada buku tulis ya, fikamihi dalam sakunya ya, maka dia tidak menyimpan hikmah dalam hatinya. Jadi maksudnya bahwa mencatat itu bisa menguatkan ilmu ya. Kalau kasus Imam Syafi'i memang kasus yang berbeda ya, selain karena kemiskinan, lalu Allah muliakan beliau dengan apa namanya kekuatan pemikiran yang kekuatan akal yang luar biasa begitu. Nah pasal ke-12 adalah sebab-sebab hafal dan lupa. Mbak Naila. Ya, yang berikutnya adalah penyebab mudah hafal ya. Jadi mudah hafal itu berarti adalah sungguh-sungguh ya. Jadi sungguh-sungguh dia benar-benar mujahadah ya, bersungguh-sungguh dengan semua amalan-amalan yang membawa kepada kecintaan Allah gitu ya. Terus dia melakukannya secara istiqomah, dia mendawamkan amal itu sedikit-sedikit tapi terus-menerus gitu ya. Misalnya 10 menit sebelum tidur selalu membaca lagi kitabnya, bangun tidur gitu ya. Setelah sholat dia baca lagi kitabnya terus gitu ya. Membaca Al-Quran dan surat malam di malam hari. Jadi dia betul-betul perhatikan siklus hidupnya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak bermanfaat yang nyelip di antara hal itu. Karena dia nggak pernah tahu kan, jangan-jangan Allah matikan dia pas lagi yang nggak bermanfaat itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini ikhtiar buat kita semua, bukan cuma buat teman-teman, tetapi ini juga nasihat buat saya sendiri gitu ya. Membaca Al-Quran ya yang tidak hafal dengan cara melihatnya, karena itu lebih utama. Jadi ya dibaca benar-benar secara tartil. Bahkan saya mendapati hadis bahwa Rasulullah SAW sangat menyukai membaca Al-Quran itu secara tertib dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas terus. Jadi bukan hanya menghafalnya, tapi membacanya dari awal sampai akhir sampai khotam itu Rasulullah sangat menyukai tartibnya gitu ya. Ya, jadi ibadah yang paling utama dari umat itu adalah membaca Al-Quran dengan melihatnya. Jadi tilawah Quran ya, tadarus Quran gitu. Juga hafalan doa-doa gitu, kumpulkan doa-doa para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Saya senang sekali kalau ada doa nabi gitu yang ada di Al-Quran, pasti doanya itu saya tulis, lalu saya hafalkan, saya dawamkan dalam doa-doa sholat, sehingga saya merangkum hampir keseluruhan doa para nabi dan rasul di dalam Al-Quran gitu ya. Termasuk misalnya ketika ada sunnah-sunnah di dalam berdoa dari kitab-kitab, misalnya saya punya kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Nah di situ juga ada kumpulan doa, nanti kita ikuti atau kitabnya Husni Kamil ya, yang ada di dalamnya ada zikir pagi dan petang. Itu juga saya di situ juga di dalamnya ada banyak sekali riwayat tentang berbagai jenis doa, itu didawamkan begitu. Subhanallah ya, Masya Allah kalau kita senantiasa menghiasi diri kita dengan syiar-syiar Islam gitu, niscaya kita nggak sempat cari hal-hal yang buruk gitu, nggak sempat kemasukan hal-hal yang tidak berfaedah begitu. Nah ini penyebab lupa diantaranya banyak maksiat ya, banyak dosa, terlalu banyak memikirkan urusan dunia sehingga akhirnya hatinya penuh dengan rasa khawatir dan keinginan untuk mengejar dunia. Nah itu yang membuat dia akhirnya lalai dari ilmu agama dan lalai dari mencari Allah di dalam kehidupan dunia dia begitu ya. Itu terus yang pasal ke-13 hal-hal yang dapat mendatangkan dan menjauhkan rezeki, yang menambah rezeki dan umur. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak dapat menambah usia kecuali berbuat baik, maka sesungguhnya orang laki-laki bisa terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Nah ini para ulama mensyarah ya, atau hadis ini makna dari tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa, itu maksudnya adalah
bukan berarti takdir itu bisa diubah. Yang namanya qada Allah itu yaitu ketetapan Allah. Itu bukan wilayah manusia untuk bisa mengupayakan atau menghindarinya. Tetapi doa-doa terhadap takdir yang mungkin datang kepada kita itu menurut para ulama akan mengurangi atau meringankan asar akibat-akibat dari takdir itu. Gitu. Misalnya kita ditakdirkan mati muda misalnya, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah kasih kita usia dengan kebaikan yang bisa kita isi di dalamnya. Nah, misalnya takdirnya begitu, padahal kita selalu berdoa mendapatkan takdir umur panjang yang berkah, yang selalu taat kepada Allah, maka Allah akan buat kita di waktu muda kita tuh nggak sia-sia gitu, sehingga walaupun kita nggak nyampe di usia tua, tapi amal kita cukup untuk menghadap Allah begitu. Jadi maksudnya begitu. Maksudnya adalah bahwa doa-doa itu akan membuat kita mampu menjalani takdir itu dengan sesuai, dengan sesuatu yang mampu kita tanggung. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri dengan takdir apapun begitu. Kan kalau misalnya doa kita tidak dikabulkan, kita kan bersiap dengan qada Allah yang di luar dari apa yang kita ekspektasikan. Sehingga dengan bersiap itu niscaya lebih ringan untuk menanggungnya dibandingkan kita sama sekali nggak pernah mendoakan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Sampai kadang-kadang suka ada tulisan nggak berani meminta lebih ya. Misalnya ada orang yang dia udah dapat suami yang baik, anak-anak yang sehat, harta yang banyak, misalnya gitu ya. Sering saya kalau lihat quote-quote di Instagram, terus dia bilang sampai nggak berani minta apa lagi sama Allah. Nggak boleh itu sombong justru gitu loh. Itu baru sebagian rezeki yang kita nggak tahu rezeki itu tuh akan jadi nikmat yang membuat kita tambah taat atau justru menjadi laknat yang bikin kita tambah maksiat. Jadi kalau kita dikasih rezeki itu jangan ada istilah nggak berani minta yang lain loh. Kalau nggak berani minta yang lain, lalu kita minta kepada siapa? Gitu ya. Minta kepada siapa? Kan mintanya kepada Allah. Jadi nggak boleh bilang begitu gitu. Kayak merasa udah cukup dengan apa yang Allah berikan sekarang. Enggak. Justru kepada Allah itu kita harus meminta semua hal yang kita butuhkan karena memang hanya Allah yang mampu mencukupinya gitu. Hanya Allah yang mampu mencukupinya. Maka seakan-akan hidup tuh nggak pernah cukup gitu buat berdoa. Seakan-akan waktu itu nggak pernah cukup buat berdoa. Saking kita ini kan benar-benar zero gitu. Kita ini benar-benar bukan apa-apa karena kita tuh sudahlah diciptakan, sudahlah sama Allah dimodali untuk hidup, sudahlah sama Allah sepanjang waktu dikasih rezeki, dikasih kesempatan untuk melakukan banyak hal. Kok yo masih nggak mau minta sama Allah? Mau kita tahu betul apapun yang sedang ada di dalam diri kita sekarang adalah pemberian Allah gitu. Jadi nggak boleh bilang sampai nggak perlu minta yang lain, rasanya nggak boleh gitu ya. Ya minta apa saja, memang hanya kepada Allah. Kalau begitu kan seakan-akan kita nggak butuh Allah gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi memohonlah kalian dengan turunnya rezeki dengan bersedekah. Maksudnya adalah tawasul amal soleh, bersedekahlah lalu niatkan untuk hal-hal tertentu yang berhubungan dengan apa yang kita sedekahkan gitu. Dan itu mintanya kepada Allah. Misalnya kita ngasih makan orang miskin, ya Allah, terimalah amal ini dan izinkan saya begini. Nggak apa-apa, bersedekah lalu kita berdoa, bersedekah lalu kita berdoa. Tapi jangan dibalik gitu ya. Lalu kalau pengen kaya sedekah, kalau pengen bukan gitu. Jadi kalau itu kan orientasinya jadi dunia. Tetapi kalau kita mau mendekat kepada Allah, kalau kita punya hajat, maka berdoalah kepada Allah dengan melakukan kebaikan dulu. Jadi cara kita mengungkapinnya juga beda ya. Kelihatannya tipis perbedaannya, tetapi itu sebenarnya sangat signifikan. Seakan-akan ya saya banyak lah ya membaca beberapa. Kalau pengen punya saham di perusahaan ini, pengen menguasai Indonesia, pengen minta perusahaan apa segala macam, mintalah kepada Allah. Kayaknya kalau seperti itu jadi motivasinya duniawi sekali gitu ya. Karena kan keberkahan Allah itu bukan pada banyaknya harta. Sangat mungkin keberkahan Allah itu ada juga pada sedikitnya harta. Maka yang harus dikedepankan adalah amal solihnya gitu. Kalau kamu punya hajat apapun yang kamu butuhkan dalam hidupmu, maka dengan sedekahlah engkau berdoa. Gitu kan beda ya. Tekanannya beda. Bukan yang mau kaya, yang mau punya rumah 7 tingkat, yang mau mobil 100. Nah, itu kan berarti kita seakan-akan sangat konsumtif gitu ya, sangat duniawi. Lalu kalau begitu, ayo sedekah, dengan sedekah itu nanti akan menjamin kamu gini ya, itu dieksakkan seperti itu gitu. Terus seakan-akan amal soleh itu menebus dunia, itu nggak benar. Sampai-sampai ada pernyataan orang miskin mungkin kurang ibadah. Loh, jangan salah gitu. Nabi juga ada yang paling miskin tapi dia paling utama ibadahnya di sisi Allah gitu. Karena memang ridho Allah itu bukan diukur dari seberapa banyak anugerah, dalam hal ini adalah harta misalnya yang Allah berikan, belum tentu pada banyak itu ada keberkahan gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri beberapa rincian-rinciannya. Yang memperpanjang umur ya, bertakwa, hormat kepada orang tua, memperpanjang silaturahmi, ini banyak ya kita dapati. Nah, mungkin ini Kak Sarah dan Salihat masih ada waktu sekitar 15 menit ya, 17 menit nih.
Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Monggo Kak Sarah. Ya, ya silakan teman-teman semua. Boleh langsung di sini atau boleh di kolom chat. Ya, dipersilahkan jika ada yang mau berdiskusi ataupun bertanya. Belum ada sih ya kayaknya ya. Oh, mau tanyain kitabnya ya. Ya nanti bisalah. Nanti kalau ada yang mau pesan kitab, mungkin nanti bisa melalui Kak Sarah ya. Kak Sarah ya nanti bisa dicarikan di toko buku karena saya punya kenalan beberapa toko buku yang punya kitab Ta'limul Muta'alim ini. Chat aja di grup, nanti biar bisa dikoordinir ya sama Kak Sarah untuk bisa dikirim ke tempat teman-teman masing-masing sehingga teman-teman bisa pegang itu. Insya Allah pekan depan kita sudah mulai ngaji kitab At-Tibyan ya. Jadi kalau bisa sih udah punya juga bukunya. Jadi nanti Kak Sarah mungkin perlu siapin satu form ya untuk pemesanan buku. Biar ini udah ada yang masuk nih Kak Sarah pertanyaan di chat. Mungkin bisa Ya. dibacain ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara menjaga Waalaikumsalam. semangat agar tetap selalu menuntut ilmu? Ya, pertanyaan yang bagus. Pertama harus dimulai dulu. Jadi harus dimulai dulu. Lakukan per step ya, langkah pertama. Setelah lakukan langkah pertama, maka dijaga kontinuitas stepping stone-nya itu dijaga gitu. Niscaya dengan langkah pertama kan dapat ilmu tuh. Nah, ilmu itu ibarat air yang akan nyuburin tanah yang kita punya gitu. Nah, memang sangat mungkin masing-masing tanah itu kan punya kecocokan yang berbeda-beda ya. Ada tanah yang cocoknya buat pakai bibit apa gitu. Ada tanah yang cocoknya misalnya ditanamin apa. Sangat mungkin misalnya dari sekian ratus orang yang hadir di forum ini ada yang mendapatkan hikmah apa, ada yang mendapatkan hikmah apa berbeda-beda. Tetapi kesemuanya mendapatkan hikmah gitu. Sehingga memang kalau saran saya mulailah dengan langkah pertama. Saya bersama langkah pertama itu kita akan selalu mendapatkan tambahan-tambahan hidayah dari Allah itu yang akan membuat kita semangat. Asal jangan berhenti nuntut ilmunya begitu. Ya, jadi harus seperti itu agar kontinuitas itu sebenarnya penting. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan malas, dalam keadaan sibuk, tetaplah datang di majelis ilmu gitu kuncinya. Makanya kenapa penting masuk di Zoom. Saya nggak yakin kalau teman-teman yang nggak datang, apa bisa ngikutin YouTube duduk manis selama 1 jam bisa gitu. Karena kadang kan kalau yang nggak interaktif seperti ini kan hambatannya banyak banget ya. Apalagi kalau nyusul ya saya banget lah di era online ini kan saya mengambil banyak sekali daurah ya. Ya saya bergantung pada kesanggupan waktu saya termasuk juga bergantung pada kitab yang dikaji gitu. Sehingga ketika saya skip satu jadwal dan sudah disampaikan rekaman YouTube-nya, itu saya merasa lebih sulit untuk cari waktu nonton YouTube-nya dibandingkan ketika saya berhasil masuk ke forumnya gitu. Jadi emang ada perbedaan sih talaki dengan tidak ya. Jadi talaki itu kan ketemu langsung gurunya, mendapatkan pemahaman dari gurunya. Karena yang namanya belajar itu saya katakan bukan cuma menyampaikan materi, tapi sampai ngelihat gestur gurunya, sampai merasakan apa namanya para gurunya gitu. Sampai begitu gitu kok guru saya bercerita gitu ya. Kenapa orang belajar itu harus talaki gitu? Karena belajar itu bukan cuma nyampein ilmu, tapi juga nyontohin adab gitu ya, bahkan nyontohin cara menyampaikannya, nyontohin salawatnya gitu ya, melihat ekspresi gurunya, mendoakannya dan sebagainya. Itu tuh tidak bisa katanya kalau nggak hadir di forum, kalau tidak bertemu dengan gurunya, apalagi sekedar googling dan baca sendiri itu sangat jauh kualitasnya gitu. Makanya kenapa waktu saya undang teman-teman itu di beberapa WA grup itu, saya minta yang serius mau mengkaji intensif karena yang saya butuhkan bukan banyak, walaupun banyak pasti akan bahagia sekali hidayah bisa tersebar ke banyak orang, tapi kontinuitas itu penting. Insya Allah dengan kontinu semangat kita akan terjaga karena kan ibaratnya oksigen yang selalu kita butuhkan setiap saat ya, ilmu juga begitu gitu. Jadi setiap saat kita kaji, setiap saat kita kaji niscaya itu akan membuat kita semangat. Jadi kuncinya di istiqomah sih, semangat itu terus gitu, nggak usah putus terus. Makanya jaga status pencari ilmu itu jangan pernah terlepas, jaga erat-erat itu, jaga itu minimal itu dulu. Nanti kalau status pencari ilmu udah dijaga, nih saya akan mudah terbuka pada hidayah Allah yang berikutnya gitu. Itu mungkin Kak Sarah. Ya, sekarang banyak lagi nih Ustazah yang boleh. Dulu. Nah, ini masih tentang circle pertemanan nih Ustazah. Jadi bagaimana nih, kan tadi dikatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu lebih baik menjaga circle pertemanan dengan orang yang baik.
Nah, kemudian bagaimana untuk mendakwahkan di circle yang tidak baik atau yang masih awam? Ya, berarti kan itu beda ya antara teman dekat yang dia bareng-bareng menuntut ilmu dengan orang yang menjadi objek dakwah atau mad'u. Itu kan dua hal yang berbeda kan. Nah, yang dimaksud menjaga circle pertemanan itu adalah tempat dia murojaah bareng, tempat dia berangkat kajian bareng, tempat saling reminder. Nah, itu kan pasti butuh yang satu visi kan ya. Makanya kenapa butuh orang yang sama-sama punya keinginan yang sama-sama punya semangat belajar yang sama, itu tetap dibutuhkan gitu. Nah, yang kedua, kalau mad'u berarti kan dia orang yang akan kita berikan solusi Islam, orang yang akan kita dakwahi, sehingga memang di awal sangat mungkin dia bukan orang yang kita ambil inspirasi darinya, tapi orang yang kita mau dakwahi. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi bukan berarti tidak boleh berteman dengan orang yang akan kita dakwah, yuk pasti. Tapi maksud saya dalam hal menjaga semangat belajar, termasuk menjaga kemurnian di dalam belajar, biar kita nggak digerogoti oleh semangat yang keliru, maka perlu cari orang-orang bertakwa yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, kalau kita bicara dakwah, memang ada hadis yang mengatakan ketika kita berada di sebuah lingkungan yang buruk ya, itu lebih utama untuk memperbaiki mereka dibandingkan uzlah gitu, meninggalkan mereka. Nah, memperbaiki di sini berarti kita kan memberi teladan ya kan, kita merangkul. Jadi lebih banyak kita yang memberi gitu ya, kalau kepada mad'u atau orang yang kita seru, lebih banyak kita yang memberi. Tapi kalau circle pertemanan kan take and give-nya lebih kerasa, karena kita juga membutuhkan semangat dan doa dari mereka, semangat dan apa ya, istilahnya keistiqomahan bareng dengan mereka. Jadi menurut saya emang beda sih gitu, emang beda. Nih, Ustazah, pertanyaan saya nomor yang paling atas malah belum katanya. Yang mana yang paling atas, Kak Sarah? Ya, Kak Heni bisa dicat ulang ya, Kak. Tadi Sarah terlempar juga soalnya. Oh Jadi gitu. terhapus. Iya, ini ada banyak sekali ini. Atau di Ustazah ada? Iya, tapi harus manjat banyak. Yang mana ya? Oh, ini udah bagaimana cara menanamkan terhadap anak-anak bahwa mencari ilmu itu wajib dan agar selalu semangat dalam mencari ilmu, karena di tengah pandemi ini anak-anak saya kelas 9 dan kelas 10 malah lebih banyak main game meskipun di jam-jam belajar. Bagaimana seharusnya saya bersikap karena kadang malah emosi duluan mamahnya karena nggak didengar dan apa yang dibicarakan. Terima kasih. Wah, itu dialami semua orang termasuk saya ya. Dan memang saya ingat sekali ada satu kata-kata teman saya namanya Mbak Melinda Nurimanisa. Mungkin sebagian dari teman-teman juga kenal ya, salah satu fasilitator bengkel diri. Saya kebetulan daftar PAUD online di kelasnya beliau. Beliau punya Alkin Dikit, saya daftar kelas online buat Situins ini yang 3 tahun. Jadi setiap hari ada pembelajaran, saya lapor dan sebagainya. Kadang-kadang juga saya skip gitu. Nah, ketika studium general dia menyampaikan sesuatu yang saya ngerasa oh iya nih, perumpamaannya tepat sekali. Sampai saya diajak ke suami diskusi panjang tentang itu. Beliau berkata begini, seperti seorang petani yang menanam pohon ya, menanam padi lah atau apa. Tugas kita itu kan bajak sawahnya, nanam benihnya, cari benih terbaik, mencek irigasi, pengairannya, ngasih pupuk, mencabuti hamanya gitu kan, mencabuti gulma, lalu menyemprotkan pestisida untuk hama. Intinya kita jaga banget. Tapi kita kan tidak pernah benar-benar tahu kapan si padi itu tumbuh gitu, kapan dia mulai membuahkan bulirnya, kapan batangnya itu membesar. Ya memang kalau di beberapa situs misalnya Discovery Channel segala macam suka ada kamera yang bisa melakukan percepatan ya, mulai dari benih sampai udah tumbuh gede gitu ya. Tetapi maksudnya bahwa sama kayak anak gitu. Kadang-kadang kita udah nyampein 20 kali, baru di penyampaian ke 250 lah dia berubah gitu. Atau kita udah merangkul dia sedemikian erat, udah ada air mata dalam nasihat, tetapi dia ternyata baru ngehnya ketika kita sudah tidak sedang melakukan apa-apa. Jadi just do our part, menurut saya gitu. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, yang menjadi kewajiban kita pada seorang anak. Kalau dia salah ya kita nasihatin. Kalau dia khilaf ya kita maafkan, lalu kita rangkul lagi gitu. Jadi saya sampai menangis, saya mengalami sekali gitu. Saya ikut parenting banyak, salah satunya yang saya intensif ikut parenting Abah Ihsan. Beliau bilang kalau orang tua tuh sampai marah, udah pakai emosi ketika ngendalin anak, itu tanda orang tua itu masih amatir gitu. Nah, marah nggak selalu salah ya, tapi ini saya dalam konteks marah yang kita kayak nggak ngerti harus melakukan apa, saking bingung anaknya diomongin nggak mau, akhirnya kita marah gitu. Kenapa? Karena orang tua yang seperti itu kan dia hopeless tuh. Bisa jadi dia tidak punya aturan, atau punya aturan tapi tidak dijalankan dengan tegas, atau punya aturan tetapi dia tidak
mensosialisasikan aturan itu sehingga hanya memberikan hukuman tanpa anak tuh mengerti batasan-batasan yang boleh dia batasan-batasan yang dia nggak boleh langgar gitu. Abah Ihsan mengatakan begitu, sehingga tidak akan pernah berhasil gitu kalau kita didik anak itu pakai emosi, kita ngamuk, karena ngamuk itu kan sebenarnya hanya melampiaskan rasa kecewa kita karena kita nggak berhasil mengubah dia, bukan dalam rangka memperbaiki dirinya sendiri. Kalau kita mau memperbaiki anak, bukan kita ngeluapin emosi kita, tapi kita cari tahu jangan-jangan memang ada yang salah dari cara kita mendidik dia. Dan memang kalau kita bicara ke anak itu kan dua pihak ya, kitanya sebagai orang tua dan anaknya, ya kan? Kita mungkin udah benar, udah tepat, tapi anaknya kan kita tahu banget iman itu nggak diwariskan. Anaknya Nabi Nuh juga bisa durhaka kepada orang tua. Ketika Nabi Nuh berkata, ya Allah dia itu anakku gitu. Apa namanya? Itu keluargaku min ahli. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Nabi Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu, dia bagian dari orang yang kafir gitu. Lalu Nabi Nuh mohon ampun kepada Allah karena Allah lebih mengetahui situasi Kan'an ya, anaknya Nabi Nuh dibandingkan Nabi Nuh sendiri gitu. Seorang nabi saja, bukankah dia berusaha memberikan pendidikan terbaik pada anaknya? Tetapi kan karena anaknya tidak menerima, ya anaknya durhaka. Sehingga saya selalu punya prinsip, pertama anak itu titipan. Dia benar-benar titipan, maka kita pelihara titipan itu sehingga ketika dia dipanggil pulang, yang akan ditanyakan kita, kamu pelihara anak itu kepada saya dengan cara yang benar nggak? Perkara respon si anak itu kepada kita itu bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Itu tanggung jawab si anak kepada Allah. Ya enggak? Yang penting our part, bagian kita udah kita jalanin gitu. Dan Allah tahu itu. Dan anak itu juga manusia, dia punya akal, dia punya hati gitu. Kita nggak bisa memperlakukan dia itu seperti bawahan kita yang kita marah kalau dia belum tumbuh ibaratnya padi gitu. Kita nggak ngomong, kamu udah saya kasih pupuk, udah saya kasih air, kok kamu malah pusok sih gitu ya, malah nggak tumbuh sih gitu. Kan Allah yang berkehendak kapan daunnya tumbuh, tiba-tiba dia merah kena hama, walang coklat, kan Allah. Sehingga dalam parenting itu pastikan pertama kita harus selalu ingat Allah itu titip, anak itu titipan, dia bukan milik kita. Karena dia titipan, jaga titipan itu dengan baik semampu yang bisa kita lakukan. Jangan pernah berhenti belajar. Termasuk dalam hal ini parenting. Saya punya kitab-kitab parenting itu, Masya Allah, mulai dari Syekh Nasir Ulwan, dari mulai yang sangat klasik ya, ulama salaf sampai ulama khalaf, itu saya ikutin semua, saya review, saya ajakin suami saya ngobrol, saya bikin jurnal, anak saya begini gitu loh. Tetapi kan itu punya Allah mereka itu gitu. Hatinya dalam genggaman Allah, akalnya dalam genggaman Allah, sehingga saran saya, kadang saya juga emosi, Masya Allah, kadang saya juga emosi. Maka setiap kali kita salah, kita mundur ke belakang, mohon ampun kepada Allah. Kalau sudah tenang, kita mohon maaf kepada anak, lalu kita perbaiki terus begitu. Jangan pernah menyerah, karena anak kita itu dalam kekuasaan Allah. Kita nggak pernah tahu kapan dia berubahnya, kapan dia ini. Sehingga kalau kayak di dunia peronlinean seperti sekarang ini ya, do our part aja. Sebentar sayang, itu tuh sama kakak tuh. Misalnya pas mau belajar ya, ini sekarang yang nomor 2, si twins yang satu. Ya, terskip lagi. Ya. Tadi sampai sempat dialog, saya udah berusaha cari waktu terbaik yang sekiranya anak saya tenang, tapi ya namanya manusia ya, itu tadi ya, partnya udah kita lakukan tapi kita nggak paham kode-kode Allahnya ada di mana, yang Allah datangin buat menguji komitmen kita gitu loh kepada Allah. Jadi gitu sih kalau saya, manusia ada tempatnya salah dan lupa. Kalau salah, tarik diri ke belakang, belajar ilmu parenting lagi, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada anak, ulang lagi dari awal siklusnya, perbaiki lagi terus begitu. Termasuk kalau masalah game, bikin kesepakatan. Anak saya bikin kesepakatan, misalnya maksimal mereka pegang HP di luar jam pelajaran itu 2 jam. Saya selalu tanya, kalau mereka jawab aku pulang 2 jam nih, saya cuma bilang ini tanggung jawabmu kepada Allah kalau kamu berbohong misalnya. Jadi ya gitu, anak kan akan ngerti, dia kan lama-lama juga deg-degan kok dia bohong terus. Misalnya abinya bilang itu udah lebih kayaknya dari 2 jam, enggak kok, sampai aku timer gitu. Anak saya begitu, di timer di HP-nya, dia ngasih tahu nih belum 2 jam nih, karena memang kalau di jam pelajaran sekolah nggak saya hitung kan, di luar itu maksimal 2 jam. Tapi kan namanya anak, ada aja yang berusaha untuk nyalip kan dari batasan-batasan yang kita sudah buat. Nah itu ujiannya, selalu
selalu ingat anak itu titipan, tugas kita adalah melakukan yang terbaik dalam mendidik mereka. Mereka merespon apa itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita lagi, tapi kita boleh evaluasi, ikhtiar kita boleh kita evaluasi, tapi kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri atas apa yang merespon, karena kan dua pihak ya parenting itu, kita dan anaknya. Nggak cuma kitanya, anaknya juga harus mau sungguh-sungguh mau dididik. Saya suka bilang ini demi kebaikanmu gitu. Umi sama sekali nggak menginginkan apapun kepadamu kecuali kita sama-sama masuk surga dan nggak ada yang tercecer. Saya selalu bilang kayak gitu. Umi cuma mau kita semua masuk surga bareng-bareng dan nggak ada yang tercecer. Jadi apa yang disampaikan dan sebagainya itu nggak ada niatan untuk kepentingan personal orang tua, nggak ada sama sekali. Dia butuh apa, pasti saya ajakin diskusi, mau apa, butuh apa, Umi bisa fasilitasi sama Habib itu apa, selalu begitu. Sehingga sebenarnya dalam hati mereka tahu kita selalu berusaha memberikan yang terbaik buat mereka. Kalau mereka agak-agak ngeyel-ngeyel, nakal-nakal dikit, itu proses mereka gitu. Kita sabari, kita kasih sayang. Itu mungkin ya. Nanti tolong pertanyaan-pertanyaannya dipindahin ke grup ya Kak Sarah, di 4 grup itu biar semuanya bisa dapetin jawabannya. Insya Allah saya cicil ya sampai ke pekan depan. Saya rasa mungkin gitu, udah 2 menit lagi. Boleh satu pertanyaan terakhir deh Kak Sarah, nanti yang lainnya nanti tolong di save dan dipindahkan ke grup ya. Minta tolong bantuannya juga untuk Kak Santi dan Kak Evi sebagai co-host dan host untuk bantu men-save. Yang tadi Mbak Sarah kayaknya bolak-balik ke pental dari Zoom ya. Iya, hujan di sini Ustazah. Oh gitu, ya. Saya juga tadi bermasalah juga, saya udah nge-Zoom dari 3:30 tuh nggak masuk-masuk. Sinyalnya memang lagi agak bermasalah di Jogja juga. Betul nggak hujan? Silakan Kak, pertanyaan mana? Mungkin berkaitan tadi yuk, Ustazah tentang ibu juga. Nah, bagaimana nih supaya tips ibu rumah tangga bisa memiliki waktu untuk menuntut ilmu? Lebih-lebih di masa pandemi, bertambah pekerjaan domestik untuk mengajari anak-anak juga. Nah, bagaimana nih supaya terus mengupgrade ilmu? Saya suka pertanyaan ini, karena kadang-kadang waktu itu bukan kita nggak punya, tapi kita nggak serius nyarinya, karena kita tidak menganggap itu hal yang penting. Gini ya, dalam misalnya kita bangun jam berapa sih? 3:30 ya. Bangun 3:30 itu jam berapa? Misalnya jam 10. 3:30 sampai jam 10 itu ada berapa sih? Lebih dari 12 jam kan, mungkin sampai 14-15 jam. Masa nggak ada waktu? Ya kan? Pasti ada itu, pasti ada. Kalau ada sisa waktu setelah masak, setelah mandi, pas anak tidur, pas anak main, pas kakak-kakaknya belajar, kalau kita benar-benar menganggap menuntut ilmu itu sesuatu yang penting, pasti bisa kita luangkan, pasti bisa. Jadi kuncinya pertama bukan mencari waktunya dulu, tapi kuncinya menganggap penting menuntut ilmunya dulu. Kalau menuntut ilmu itu sudah dianggap sesuatu yang penting, maka pasti kita bisa carikan plotting waktunya. Maka teman-teman saya rekomendasiin, tolong lihat YouTube di Bengkel Diri ya, pas saya bahas tentang manajemen waktu itu saya lumayan agak panjang bahas. Itu salah satunya dari paradigma di awal, bukan dari manajemen waktunya. Ngeplot jadwal itu mudah, yang sulit itu sebenarnya paradigma kitanya gitu. Jadi bisa, sangat bisa, apapun kondisinya, mau PPKM kayak mau kita jadi wanita bekerja kayak, dan apa kuncinya itu kita nganggap itu penting apa enggak. Kalau kita nganggap itu penting, kita pasti bisa ngasih cari waktunya, pasti bisa. Pasti bisa. Saya harus katakan, saya sampai berulang pasti bisa. Kalau saya menganggap penting menghafal Quran, pasti saya bisa cari waktu buat ngeplot. Kalau saya menganggap penting belajar Sakofa Islam, pasti saya bisa cari waktu buat saya selipin di antara itu. Pasti bisa. Kenapa? Karena saya menganggap penting. Sehingga akhirnya hal-hal lain bisa saya atur gitu dalam skema 24 jam di waktu saya itu. Jadi kuncinya tuh gitu, memprioritaskan mana yang kita memang mau capai. Bukan nggak ada waktu. Istirahatnya kita tuh belajar. Jadi saya kalau saya misalnya lagi istirahat, saya pegang buku. Makanya buku saya itu ada di mana-mana, di samping tempat tidur saya itu banyak sekali kitab-kitab. Karena nanti pagi ini saya ngaji ini, besok saya ngaji ini. Maka jarang saya taruh di rak buku, karena rak buku saya juga sudah sangat overload. Cuma kalau mau nambah baru ruangannya nggak ada. Jadi karena buat saya istirahat itu belajar gitu, baca. Kadang kalau buka HP saya malah agak pusing gitu, karena kan cahayanya ya. Malah buku tuh menurut saya paling ramah gitu, karena dia membawa kita kepada nikmat yang sesungguhnya. Membaca, mencari ilmu itu langsung terlarut di dalam apa yang kita baca itu gitu. Masya Allah. Ya semoga kita bisa begitu semua insya Allah, dan semoga diistiqomahkan Allah. Mungkin begitu Kak Sarah, karena sudah 5:30, akad kita sampai jam 5:30. Bukan saya nggak mau lanjut juga, ini di Jogja juga sebentar lagi azan. Nanti kita copy di grup ya Kak Sarah ya, biar nanti saya bisa lanjut jawab perlahan-lahan pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin itu dari saya. Alaikum minkunna. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak Sarah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Meti, Masya Allah ya, pemaparan materi hari ini sungguh menyentak. Bahkan pada Sarah yang belum berumah tangga pun dapat ilmu banyak sekali tentang parenting, tentang bagaimana mengelola waktu itu, supaya next mungkin bisa latihan terus. Ya. Oke, Alhamdulillah teman-teman semua, kita cukupkan dulu pemaparan hari ini. Insya Allah kita ketemu di setiap Selasa sore kembali. Nah, Sarah mewakili tim panitia dan juga Ibu Meti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Sarah sama Ustazah. Sampai ya pekan depan insya Allah. Live buat all aja kali ya. Ya silakan boleh live kok ini soalnya muamalah